Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Nura Marina. Aku biasa dipanggil dengan Lina. Sekarang aku kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Stambuk 2017. Jadi hari ini aku bakal sharing-sharing mengenai minat bakat yang tersembunyi di dalam diri kita serta karir yang tepat untuk kita ambil di masa depan nanti. Yang pertama itu adalah minat. Apa sih pengertian minat dan apa sih pengertian bakat? Tentunya minat dan bakat ini tadi memiliki dua pengertian yang berbeda. Baiklah, kita mulai dari pengertian minat. Minat itu adalah segala sesuatu yang telah kita pilih dan kita kembangkan secara individu atau secara pribadi. Contohnya nih, misalnya kita minat di wirausaha, misalnya kita minat berbisnis. Kita telah memilih untuk terjun di dalam dunia bisnis tersebut. Otomatis kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan bisnis kita supaya menghasilkan sesuatu yang benar-benar luar biasa, dan bahkan kita akan berusaha untuk kita berpikir nih, gimana sih supaya bisnis tadi itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, selanjutnya itu adalah bakat. Bakat itu adalah kemampuan dasar yang ada di dalam diri kita atau kemampuan dasar yang telah kita miliki. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengasah bakat tersebut agar bakat tersebut lebih menonjol, yang bahkan nantinya akan berguna bagi diri kita sendiri gitu. Oke, salah satu contohnya itu misalnya gini, kita sadar bahwa kita berbakat dalam dunia musik. Spesifiknya itu adalah kita bisa bermain gitar misalnya gitu. Cuman kita nggak tahu gimana cara bermain gitar yang baik dan benar supaya permainan gitar kita tadi itu benar-benar bagus gitu. Oleh sebab itu kita belajar, tetapi belajarnya itu tidak butuh waktu yang lama untuk mengetahui atau untuk paham bagaimana cara memainkan gitar dengan baik. Kenapa? Karena emang bakat kita ya bermain gitar tersebut gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengasah cara bermain gitar kita supaya lebih kelihatan elegan dan kelihatan lebih menonjol gitu. Oke, next, sekarang kita akan bahas masalah karir. Apa sih sebenarnya pengertian karir gitu ya kan? Jadi karir itu adalah sebuah rangkaian atau kedudukan posisi yang pernah dijabat oleh seseorang di masa kerjanya gitu. Dan karir ini juga mampu meningkatkan kompetensi atau kemampuan individu untuk maju ke jenjang berikutnya atau maju ke karir selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih sebenarnya minat dan bakat yang saya miliki serta karir apa yang cocok untuk saya di masa depan nanti. Menurut analisis kepribadian yang saya lakukan di rencanamu.id, untuk kepribadian sendiri, saya itu adalah orang yang 70% introvert, orang yang ramah, orang yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab, serta orang yang mampu memotivasi dan mendengarkan orang lain. Menurut analisis kepribadian yang telah kita lakukan, minat saya itu berada di bidang administrasi. Mengapa? Karena saya suka menganalisis data, saya juga tipe orang yang suka bekerja secara rutin, dan saya lebih mementingkan akurasi yang tinggi, perencanaan yang baik, serta mengikuti prosedur. Oleh sebab itu, karir yang cocok untuk saya itu adalah sebagai akuntan, sebagai klaim asuransi, serta menjadi staf untuk pencatatan dan pembukuan. Untuk di bidang sosialnya sendiri, tipe saya itu adalah tipe orang yang mementingkan orang lain, orang yang mampu mendengarkan orang lain, serta orang yang mampu memotivasi dan membangkitkan semangat orang lain. Oleh sebab itu, karir yang cocok untuk saya di bidang ini adalah sebagai manajer sumber daya manusia, serta menjadi layanan pelanggan atau customer service. Untuk di bidang kepemimpinan sendiri, saya itu adalah tipe orang yang mampu memimpin sebuah kelompok serta meyakinkan orang lain. Nah, jadi karir yang cocok untuk saya di bidang ini adalah sebagai manajer untuk periklanan, serta manajer hubungan masyarakat, dan menjadi opinion leader atau manajer promosi.
Untuk mengetahui apakah karir-karir yang telah saya sebutkan tadi sinkron dengan saya, kita perlu melakukan analisis yang disebut dengan analisis SWOT. Apa sih sebenarnya analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Oke, yang pertama kita akan masuk ke strength atau kekuatan. Apa sih sebenarnya kekuatan yang saya miliki untuk berada pada karir tersebut? Saya itu adalah tipe orang yang bertanggung jawab. Saya selalu mengedepankan tanggung jawab. Tapi tidak memungkiri bahwa saya juga adalah orang yang loyalitas. Saya akan merasa kecewa apabila sesuatu yang telah ditanggungjawabkan kepada saya tidak dapat saya laksanakan dengan baik. Kesalahan yang saya lakukan itu akan menjadi pelajaran bagi saya untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Kedua, saya adalah tipe orang yang dapat diandalkan. Kenapa? Karena saya akan berusaha untuk menjadi seseorang yang dapat diandalkan dalam menanggung-jawabi sebuah job desk yang telah ditugaskan kepada saya. Yang ketiga itu adalah saya orang yang berkomitmen tinggi. Selain dapat diandalkan, saya juga tipe orang yang berkomitmen tinggi dalam melakukan sebuah tugas atau dalam menanggung-jawabi sebuah pekerjaan. Selanjutnya, saya adalah orang yang tekun dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada saya. Karena saya itu tipe orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan, saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada saya dan saya akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tepat waktu. Selanjutnya, saya itu adalah orang yang lebih mementingkan apa yang dibutuhkan orang lain dan saya menerapkan beberapa prosedur untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, saya adalah seorang pendengar yang baik bagi rekan-rekan saya yang mungkin butuh teman bicara. Yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan saya adalah saya seringkali mengorbankan apa yang saya inginkan. Dan yang kedua, saya adalah tipe orang yang tidak suka dengan perubahan karena menurut saya perubahan itu sulit untuk diterima. Terus yang ketiga, saya juga tipe orang yang tidak suka menerima kritikan, apalagi kritikan tersebut tidak didasari dengan informasi dan fakta-fakta yang ada. Dan yang terakhir, saya adalah tipe orang yang tidak suka konflik dan cenderung menghindarinya. Oleh sebab itu juga, saya tipe orang yang tidak suka berdebat dengan orang lain. Saya lebih memilih diam daripada saya harus berdebat dan mempermasalahkan sesuatu hal yang seharusnya tidak jadi masalah. Seperti itu. Next, selanjutnya itu adalah opportunity atau peluang. Peluang yang saya miliki untuk saat ini mungkin saya lebih mengandalkan relasi atau hubungan kerjasama antar teman-teman. Karena saya yakin jika saya kesulitan di dalam pekerjaan nanti, mungkin teman-teman bisa membantu untuk menyelesaikan beberapa masalah atau keluhan yang saya punya. Mungkin dengan relasi juga dapat membangun mungkin saya dapat menemukan beberapa informasi-informasi mengenai pekerjaan yang cocok atau peluang-peluang bisnis yang akan saya laksanakan nanti. Selanjutnya itu adalah ancaman atau threats. Ancaman bagi saya, karena saya itu tipe orang yang introvert, mungkin keancaman bagi saya adalah untuk di sosial saya adalah tipe orang yang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu saya juga tipe orang yang sulit untuk membangun komunikasi dengan orang yang baru, serta saya juga kurang memiliki kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Dan saya juga tipe orang yang keras kepala dan susah menerima saran atau kritikan-kritikan dari orang-orang yang mungkin masih sangat baru untuk saya kenal. Nah, dengan analisis SWOT yang telah saya lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa saya yakin kekuatan saya akan menutupi kelemahan-kelemahan yang ada, atau dapat dikatakan bahwa kekuatan saya dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang saya punya. Dan jika peluang itu datang, saya akan menepis semua ancaman-ancaman yang dapat mengambil peluang saya tersebut. Saya akan berusaha keras untuk menghilangkan ancaman-ancaman tersebut. Dengan begitu, saya yakin saya dapat mewujudkan mimpi dan cita-cita saya. Dan mungkin
saya juga akan mendapatkan peluang-peluang tersebut di masa yang akan datang. Mungkin ancaman-ancaman tersebut dapat menjadi pukulan keras bagi saya untuk mewujudkan itu semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.